Dengan pesona yang melampaui batas pasir Sahara, Tunisia muncul sebagai permata yang berkilau di pasir Laut Mediterania. Negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam ini memiliki daya tarik yang tak terbantahkan. Dari kota-kota kuno yang memikat hingga pasir emas yang memanggil petualangan. Sebagai perpaduan antara Afrika dan Eropa, Tunisia mengundang kita untuk menyelami labirin yang ramai dengan aroma rempah-rempah, menjelajahi situs arkeologi yang memukau, dan merasakan keramahan dari penduduknya. Sejarah negara. Tunisia, yang dahulu dikenal sebagai Kartago dalam sejarah kuno, telah menjadi pusat peradaban yang kaya. Dalam berabad-abad, wilayah ini menjadi bagian dari berbagai kekaisaran dan budaya, termasuk peradaban Romawi, Vandal, dan Arab. Pada abad ke-7 Masehi, penaklukan Arab membawa Islam dan bahasa Arab ke daerah ini. Pada abad ke-16, Tunisia menjadi bagian dari Kesultanan Ottoman. Pada abad ke-19, penjajahan Perancis dimulai. Tetapi perlawanan kuat mengarah pada kemerdekaan Tunisia pada tahun 1956. Pada saat itu, di bawah pemimpin presiden pertamanya, yaitu Habib Bourguiba, negara ini menjadi republik dan melanjutkan perjalanan menuju modernisasi dan demokratisasi. Dengan Revolusi Yasmin pada tahun 2011 sebagai titik penting dalam perjuangan untuk kebebasan politik dan sosial. Tunisia terletak di ujung utara Afrika, memiliki luas wilayah 163.610 km persegi. Ibu kotanya adalah Tunis, sebuah kota yang mencerminkan perpaduan menakjubkan antara sejarah dan modernitas. Dengan populasi yang beragam, Tunisia menampung sekitar 11 juta penduduk. Mata uang resminya adalah dinar Tunisia. Bahasa Arab merupakan bahasa resmi negara ini. Sementara bahasa Perancis juga umum digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tunisia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Menurut data tahun 2014, sekitar 99% dari penduduk Tunisia adalah Muslim. Mayoritas Muslim Tunisia mengidentifikasi diri mereka sebagai Sunni, tetapi ada juga minoritas Muslim Sufi di negara ini. Ada juga minoritas kecil penduduk yang menganut agama-agama lain seperti Kristen dan Yahudi, meskipun jumlah mereka sangat sedikit dalam populasi total Tunisia. Pada tahun 2021, pendapatan per kapita Tunisia mencapai sekitar 18 juta rupiah. Upah minimum bulanan di Tunisia adalah sekitar 1,7 juta rupiah untuk pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan sekitar 1,5 juta rupiah untuk pekerja tanpa tingkat pendidikan formal yang tinggi. Masyarakat Tunisia memiliki beragam jenis pekerjaan yang mencakup sektor pertanian, industri, dan jasa. Sektor pertanian menjadi mata pencaharian penting dengan produksi seperti biji-bijian, zaitun, dan sayuran. Di sektor industri, Tunisia memiliki manufaktur yang meliputi tekstil, produk elektronik, serta pengolahan makanan dan minuman. Selain itu, sektor jasa seperti pariwisata, perdagangan, dan layanan profesional juga memiliki peran signifikan dalam perekonomian negara ini. Revolusi Tunisia telah berusaha untuk mengembangkan sektor teknologi dan layanan berbasis pengetahuan guna meningkatkan diversifikasi ekonomi dan menciptakan peluang kerja baru. Budaya Tunisia yang kaya dan beragam tercermin dalam tradisi dan kehidupan sehari-hari. Seni dan musik tradisional seperti musik maluf dan musik nawa bersama dengan seni pahat, kerajinan tangan, dan seni tekstil menjadi ekspresi identitas budaya. Festival-festival seperti Festival Cage yang terkenal dan perayaan Islami seperti Ramadan memainkan peran penting dalam menjaga warisan budaya. Masyarakat Tunisia juga memiliki tradisi memasak dengan menggunakan rempah-rempah yang kaya, seperti harissa yang pedas dan hidangan berbasis zaitun. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan lezat seperti kuskus dan harira menjadi lambang keramahan Tunisia yang terkenal. Kuskus kadang dihidangkan dengan tambahan hati dan usus hewan atau dengan ikan yang mungkin dianggap tidak biasa oleh beberapa orang. Di beberapa daerah Tunisia, pasta seperti kuskus tongsi dihidangkan dengan jeruk purut yang memberi rasa sangat khas dan tajam. Sementara itu, tradisi seperti minum teh mint dan merayakan perkawinan dengan pesta meriah menggambarkan kehidupan sosial yang hangat dan ramah.
Kota Kairouan di Tunisia adalah tempat kelahiran Karel yang agung pada tahun 742 Masehi, seorang kaisar Romawi suci yang menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Eropa. Tunisia adalah salah satu produsen minyak zaitun terbesar di dunia. Zaitun dan produk olahannya menjadi bagian penting dalam masakan dan budaya Tunisia. Salah satu tujuan pariwisata populer di Tunisia adalah pemandian uap yang menjadi tradisi budaya dan relaksasi. Warisan arsitektur Romawi. Tunisia memiliki beberapa situs arkeologi Romawi yang luar biasa, termasuk Sus El Jem, yang memiliki amfiteater terbesar ketiga di dunia setelah Koloseum di Roma dan amfiteater di Capua, Italia. Kota Sidi Bou Said. Kota ini terkenal dengan rumah-rumah berwarna biru dan putih yang indah. Warna-warna ini dipercayai dapat membantu mengusir nyamuk dan mengurangi panas. Para perempuan di Tunisia melakukan demonstrasi tersebut karena menurunnya jumlah penduduk pria dibandingkan jumlah wanita. Setelah demo tersebut, pemerintah Tunisia akhirnya mengeluarkan sejumlah kebijakan tentang poligami. Jika wanita melarang suaminya untuk melakukan poligami, mereka akan dikenakan hukuman penjara minimal 1 tahun. Tren yang berkembang di Tunisia adalah di mana setiap wanita yang akan menikah haruslah perawan. Jika tidak, suami berhak menceraikan istrinya. Untuk mengembalikan keperawanan, banyak perempuan melakukan operasi keperawanan. Sekitar 100 perempuan setiap tahun menjalani operasi ini, biasanya berusia 18 sampai 45 tahun. Rata-rata perempuan yang datang adalah mereka yang sering melakukan seks bebas dalam kelas pekerja seks. Perjalanan dapat dimulai dengan penerbangan internasional. Beberapa maskapai penerbangan menawarkan rute yang menghubungkan Jakarta atau Bali ke Bandara Internasional Tunis Carthage. Dengan jarak rata-rata sekitar 11.000 km, lama perjalanan biasanya memerlukan waktu sekitar 15-20 jam. Harga tiket pesawat mulai dari 13 juta rupiah hingga 36 juta rupiah atau lebih. Tunisia adalah tujuan wisata yang umumnya aman, tetapi ada beberapa area yang perlu dihindari, seperti perbatasan dengan Libya dan Aljazair. Risiko keamanan di area ini meningkat akibat konflik regional dan kamp pengungsian. Daerah terpencil, infrastruktur yang terbatas dan risiko keamanan yang lebih tinggi. Demonstrasi dan unjuk rasa. Meski sebagian besar demonstrasi berjalan damai, ada kemungkinan terjadi konfrontasi. Demikianlah perjalanan kita ke Tunisia. Semoga informasi ini dapat menjadi panduan berharga untuk memahami lebih dalam tentang keindahan negara yang memikat ini, serta memberikan gambaran tentang pengalaman yang akan Anda raih saat menjelajahi Tunisia. Gimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, subscribe,